Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zulfanita Dindiskiana. Kalian bisa panggil saya Bu Zulfa. Saya dosen FEBI UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Seperti yang kalian ketahui bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya data. Kalian bisa lihat pada Badan Pusat Statistik, Kawal Covid, Google, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, IG, Google, pun KPU. Seperti mungkin yang sudah kalian ketahui bahwa data adalah teman kita di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam statistika ini bagaimana caranya kita sebagai praktisi, sebagai peneliti, pun sebagai mahasiswa bisa belajar mengenai statistika. Oleh karena itu, kita akan mendalami apa itu statistika. Nah, coba kalian perhatikan pada secuplik berita ini. Apa informasi yang bisa kalian dapatkan pada berita ini? Apa ayo? Kemudian, coba kalian perhatikan secuplik berita ini. Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari berita ini? Kira-kira apa subjek dari penelitiannya? Bagaimana cara pengumpulan datanya? Nah, apabila kalian melihat tentang peta sebaran risiko COVID-19 tahun 2021, apa yang bisa kalian dapatkan dari informasi pada gambar ini? Statistika salah satunya bertujuan untuk visualisasi data. Seperti yang kalian ketahui, bahwa data yang raw atau yang mentah pasti susah kan untuk membacanya. Nah, salah satu tujuan statistika yaitu memperingkas data, kemudian memvisualisasikan data sehingga kita sebagai pengguna bisa mendapatkan informasi dari data sehingga kita bisa tahu informasi apa dalam data tersebut. Oke, ini juga salah satu contoh visualisasi data untuk mempermudah kita sebagai pengguna untuk mendapatkan informasi dalam data tersebut. Seperti itu ya. Nah, apa sih kegunaan statistika itu? Mungkin untuk kalian yang sekarang sedang menempuh mata kuliah statistika ini sebagai salah satu mata kuliah yang wajib, itu mungkin menjadi prasyarat untuk kelulusan pada semester 3 atau semester 5. Nah, tapi statistika juga bertujuan untuk jadi salah satu prasyarat mata kuliah yang mungkin kalian dapatkan di semester-semester yang tinggi. Contohnya mungkin ekonometrika atau perilaku konsumen dan yang lain-lain. Nah, kemudian statistika juga bisa digunakan seperti yang saya bilang tadi untuk mempermudah atau memperingkas data sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari data dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai statistika, pasti tidak terlepas dari yang namanya sampel, populasi, variabel, statistik, dan parameter. Itu adalah istilah-istilah dalam statistika yang akan kita pelajari selama beberapa materi ke depan. Saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar mengenai Badan Pusat Statistik? Nah, coba kalian pikirkan, kenapa ya BPS atau Badan Pusat Statistik dinamai dengan Badan Pusat Statistik? Kenapa tidak Badan Pusat Parameter, Badan Pusat Populasi? Kenapa ya? Coba kalian pikirkan. Nah, kemudian apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu
atau metode yang mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna, teman-teman. Statistika juga ilmu di mana kita bisa merancang suatu percobaan, kemudian mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan dari analisis data sehingga didapatkan suatu informasi yang berguna dari data tersebut. Nah, beberapa istilah dalam statistika seperti yang sudah kita cuplik tadi. Yang satu adalah populasi. Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Contohnya adalah seluruh mahasiswa FEBI atau seluruh mahasiswa MBS FEBI. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Tentunya sampel ini harus mewakili atau representatif dari populasi. Contohnya, 100 mahasiswa MBS FEBI. Kemudian ada parameter. Parameter itu apa? Yaitu karakteristik numerik dari populasi. Biasanya disimbolkan dengan mu, gamma, rho, sigma, theta, dan lain-lain. Sedangkan statistik yaitu karakteristik numerik dari sampel atau contoh. Biasanya disimbolkan dengan X bar atau rata-rata, S kecil atau simpangan baku, R kecil yang biasa disimbolkan oleh korelasi, ada P topi, theta topi, Y topi, dan lain-lain. Kemudian peubah atau variabel, yaitu ciri dari objek yang kita amati. Contohnya, tinggi badan, varietas padi, tingkat kecacatan suatu produk, tingkat resistensi bahan, dan lain-lain. Sampai di sini mengerti ya tentang istilah-istilah dalam statistika. Seperti yang kita ketahui bahwa statistika berbicara mengenai populasi dengan parameternya yang sudah saya jelaskan tadi, ada mu, ada sigma, ada theta. Kemudian apabila kita mengambil contoh dengan sampling tentunya atau penarikan contoh, kita akan mendapatkan yang namanya contoh atau sampel. Di sini karakteristiknya yaitu statistik yang biasa disimbolkan dengan X bar, S kecil, theta topi, dan lain-lain. Nah, penarikan contoh ini kita sebut sebagai statistika deskriptif. Itu dari populasi ke contoh. Kemudian, apabila kita ingin menduga dari contoh ke populasi, kita biasanya menggunakan pendugaan. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, pendugaan ini muncul ketidakpastian, sehingga di sini ada tingkat keyakinan. Nah, di tingkat ini atau dalam pendugaan ini kita memerlukan yang namanya ilmu peluang. Dalam ilmu peluang ini atau dalam metode ini, metode pendugaan disebut dengan statistika inferensia, teman-teman. Oleh karena itu, metode statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif itu berkaitan dengan penyajian data, agar informasi dalam data dapat ditangkap dengan baik. Contohnya seperti pada gambar di samping. Nah, untuk statistika inferensia, kita berbicara mengenai pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, definisi peubah tadi yaitu sebuah karakteristik yang dapat mengandung berbagai nilai antar objek yang diamati baik dari sampel maupun populasi. Seperti contohnya jenis pekerjaan, jenis kelamin, seperti dalam contoh gambar di samping ya, usia,
Nah, data-data yang terkandung dalam variabel-variabel ini tentunya kita harus mengerti dan paham dengan skala pengukurannya. Kenapa kita harus paham dengan skala pengukuran? Yaitu untuk memudahkan nanti analisis yang digunakan secara tepat. Karena dalam data statistika itu kita harus mengerti terlebih dahulu skala pengukurannya. Setelah kita tahu skala pengukurannya apa, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis atau metode yang tepat untuk digunakan sebagai pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan baik. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai data. Data itu adalah nilai dari suatu pengukuran yang berasal baik dari populasi maupun contoh. Data sendiri terbagi dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif contohnya yaitu jenis kelamin, persepsi, tingkat pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu diskrit dan data kontinu. Data diskrit di sini adalah data yang bercacah, teman-teman, seperti banyaknya jumlah petani, banyaknya mahasiswa, dan lain-lain. Nah, untuk yang data kontinu itu adalah contohnya tinggi padi, berat badan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran adalah usaha memasangkan angka-angka terhadap objek-objek atau peristiwa-peristiwa menurut aturan tertentu. Nah, dalam statistika, skala ukuran sendiri terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, apa itu skala nominal? Skala nominal adalah angka-angka yang terdapat pada skala nominal hanya digunakan untuk menggolongkan saja, seperti contohnya yaitu agama, kemudian jenis pekerjaan, dan jenis kelamin. Kemudian skala ordinal yaitu angka-angka yang disajikan pada skala ordinal digunakan untuk menggolongkan dan mengurutkan. Contohnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kepuasan. Kemudian ada skala interval. Pada skala interval ini, angka-angka yang terdapat pada skala interval hanya sebagai mengukur jarak saja. Contohnya yaitu nilai TOEFL, nilai IPK, suhu, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa di skala interval ini tidak ada yang namanya nol mutlak. Jadi, dalam skala interval ini kita tidak bisa membandingkan antara dua subjek penelitian. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio yaitu angka-angka yang terdapat pada skala rasio hanya digunakan untuk membandingkan. Nah, pada skala rasio ini sudah terdapat nol mutlak. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Ketika kita berbicara mengenai data, kita tidak terlepas dari bagaimana cara mengumpulkan data. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah percobaan, survei, observasi, atau sensus. Seperti bisa dilihat pada contoh di samping, terdapat kasus 1, yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk A terhadap produktivitas padi. Nah, contoh 1 ini bisa kita sebut dengan percobaan. Nah, pada percobaan ini, pada teknik pengumpulan data ini, respon belum tersedia, sehingga diperlukan suatu perlakuan untuk memunculkan respon. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2. Di kasus 2, peneliti ingin mengetahui praktek pengelolaan sumber daya lahan dan hutan masyarakat. Nah, pada contoh kasus 2 ini bisa kita sebut sebagai survei. Nah, pada teknik pengumpulan data ini, respon sudah tersedia, peneliti hanya perlu menggali lebih dalam informasi untuk mendapatkan respon tersebut. Nah, ada pula observasi, yaitu kita mengamati objek yang akan kita teliti.
dan sensus. Sensus ini kita berarti mengambil data dari seluruh populasi. Perlu diingat bahwa sensus ini sangat memakan waktu, memakan biaya dan tenaga. Biasanya kita lebih memilih menggunakan teknik survei yang digunakan dengan mengambil sampelnya saja. Namun yang perlu diingat bahwa sampel dari populasi harus representatif atau mewakili. Oke, cukup sekian konsep dasar statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.